Oke, kita akan melakukan eksperimen terhadap hasil uji coba dari produk face shield. Yang pertama kita ambil dulu face shield yang sudah kita eksperimenkan, yang sudah kita buat. Langkah pertama yaitu kita menggunakannya sesuaikan dengan ukuran kepala pemakai. Oke. Kemudian setelah kita memakainya, kita lakukan uji coba dengan cara melepas face shield dari kepala dan memasangnya kembali secara berulang-ulang. Sekarang kita lepas, terus kita pasang lagi. Bagian sampingnya, bagian belakang, bagian sebelah kiri. Oke, kita lepas lagi, kemudian kita pasang lagi. Kita gerak-gerakan, apakah mengganggu pandangan? Ternyata karena ini terlalu panjang, sedikit mengganggu bagian dada pengguna, juga mengganggu bahu. Kita lepas lagi, kita pasang lagi. Bentuk face shield sedikit kurang melengkung, tidak bisa menutupi bagian sebelah samping dari pengguna, tidak terlalu lengkung. Dan ini yang terakhir hasil percobaannya, hasilnya face shield gagal digunakan karena tali dari face shield ini keluar jalur dan ini tidak rekat sekali, bisa sangat dilepas, tidak aman digunakan dan akan mengganggu penggunaannya pada pengguna. Ya, jadi hasil dari eksperimen ini dinyatakan gagal dan harus dilakukan evaluasi. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke unit 3 di mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Unit 3 itu judulnya adalah metodologi perancangan langkah 4 dan 5. Kami dari kelompok A7 dengan anggota Francisca Saverias Cabrini, saya Nel Prasta dan Albertus Anggito Pramudito. Silakan, Inli. Selanjutnya di unit 3 ini kami akan membahas mengenai metodologi perancangan langkah 4 dan 5. Langkah 4 yang akan kami bahas ialah rancangan detail. Di langkah 4 ini, rancangan detail ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis desain, eksperimen, dan model. Kemudian, yang pertama, analisis desain. Berikut ini merupakan hasil analisis desain yang kami pakai menggunakan dasar sains yaitu kimia dan ergonomika. Yang pertama, face shield yang kami gunakan ini menggunakan bahan polietilena atau PE. Polietilena ini adalah salah satu jenis polimer yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya nih, digunakan dalam bahan isolasi kabel plastik, plastik mika, karet, yang memiliki tegangan tinggi karena sifat fisik, kimia, dan elektriknya yang luar biasa. Kemudian, PE ini termasuk dalam polimer termoplastik yang mempunyai fleksibilitas, dapat melunakan bila dipanaskan dan kaku atau mengeras jika didinginkan. Nah, PE ini juga memegang posisi penting dalam bahan pembentuk lapisan tipis karena kemampuan prosesnya yang mudah, fleksibilitas tinggi, ketangguhan, dampak tahan terhadap kelembapan tinggi, dan biaya produksinya yang murah. Kemudian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa penambahan berbagai bahan adiktif ke dalam polimer PVC ini yang terkandung dalam plastik mika mempunyai bahan yang memiliki keelastisitasan
dapat memberikan pengaruh besar pada sifat fisis, yaitu berat jenis untuk sampel senyawanya. Nah, peningkatan sifat fisis dari bahan polimer ini juga dapat dikaitkan dengan ukuran partikel pengisinya. Nah, bahan pengisi umumnya ini memiliki peranan penting yang dapat memodifikasi sifat-sifat dari berbagai bahan polimer. Dengan menambahkan pengisi, dapat meningkatkan sifat mekanik, elektrik, termal, optik, sifat-sifat proses dari polimer, serta mengurangi biaya proses. Lalu yang kedua dasar sains yang kami gunakan ialah ergonomika. Nah, di sini untuk menghitung dimensi lingkar kepala manusia, tujuannya agar dapat mengetahui ukuran yang pasti dan dapat disesuaikan dengan ukuran kepala manusia satu dengan manusia yang lainnya. Maka dari itu kami menggunakan pengukuran dari dasar sains ergonomika ini pada data antropometri. Di sini data antropometri yang kami dapat sesuai dengan topik kami yaitu KKP atau keliling kepala dan TKP atau tinggi kepala. Nah, selanjutnya setelah kami mendapatkan dua data antropometri itu, kami melakukan pengujian kecukupan data, kenormalan data, dan presentil. Nah, kemudian jika kami mendapatkan data yang kami dapatkan ini cukup dan normal, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu uji perbaikan dan pemberian evaluasi yang dapat dilakukan untuk memberikan kelonggaran sesuai dengan kebutuhan kelonggaran yang dipakai pada ukuran kepala manusia masing-masing. Nah, penggunaannya ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dari face shield itu sendiri. Lalu yang ketiga ada penggunaan karet elastis yang digunakan sebagai pengikat pada kepala pengguna. Rancangan ini kami peroleh dari tetapan standar APD yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, yang tepatnya dibuat oleh Dr. Fadil, maksud saya Engko Sosialin Madlene. Nah, tetapan tersebut terdapat pernyataan bahwa ikatan pada face shield dapat disesuaikan untuk melekat dengan kuat di sekeliling kepala dan pas pada dahi. Maka dari itu, dibuat rancangan face shield menggunakan bahan yaitu karet elastis. Lalu kita tahu jenis karet itu ada bermacam-macam, diantaranya adalah karet alam dan karet elastis. Kami menggunakan maksud saya karet alam dan karet sintetis. Kami menggunakan karet sintetis yang memiliki karakteristik lebih tahan terhadap berbagai zat kimia dan juga tetap memiliki daya lenting atau elastis yang baik. Dan juga kenapa kita memilih karet elastis, karena harga dari karet sintetis maksud saya lebih stabil dibandingkan dengan karet alam. Lalu yang keempat ada rancangan face shield. Ini memiliki jarak 18 inci atau sekitar 46 cm antara wajah pengguna dengan tameng atau visor yang menggunakan mika plastik ini. Hal ini didapatkan berdasarkan simulasi studi yang telah dilakukan pada face shield yang dipakai oleh petugas kesehatan dengan bukti dapat mengurangi paparan virus sebesar 96% saat disimulasikan batuk. Dilansir dari Medicinet. Face shield juga memiliki standar pada kenyamanan yang kami wujudkan dalam penggunaan bantalan busa pada bagian frame yang bersentuhan dengan kepala atau tepatnya pada dahi. Lalu pada subbab 3.1.2 eksperimen. Ini menjelaskan tentang alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan produk, hasil eksperimen dan kesimpulan eksperimen. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah alat yaitu penggaris, gunting, double tip, jarum, spidol. Lalu ada bahan yaitu plastik mika, karet, busa, dan busa.
Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan face shield. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat face shield. Sudah terlihat di gambar di screen. Ini merupakan alat untuk membuat face shield. Kemudian ini adalah bahannya. Selanjutnya, ukur plastik mika dengan ukuran 28 cm x 30 cm dengan menggunakan penggaris dan spidol. Ini merupakan proses pengukuran. Selanjutnya adalah ukur karet dengan ukuran 55 cm dengan menggunakan penggaris dan spidol. Ini merupakan gambar pengukuran karet. Selanjutnya ada ukuran busa dengan ukuran 28 cm dikali 4 cm dikali 4 cm dengan menggunakan penggaris dan spidol. Ini merupakan gambar proses pengerjaannya. Langkah yang kelima adalah mengukur ukuran stiker dengan ukuran 28 cm dikali 4 cm dengan menggunakan penggaris dan spidol. Ini merupakan bukti dari pengerjaannya. Selanjutnya adalah kita harus memotong plastik mika sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan menggunakan gunting. Ini merupakan proses pemotongannya. Selanjutnya adalah memotong karet sesuai ukuran yang telah ditentukan menggunakan gunting. Ini merupakan proses menggunting karet. Selanjutnya ada pemotongan busa. Yang ini merupakan gambar dari pemotongan busa. Selanjutnya adalah memotong stiker. Ini merupakan gambar untuk memotong stiker. Selanjutnya adalah menempelkan plastik mika dengan karet menggunakan double tip. Jadi ini yang pada bagian bawah itu adalah plastiknya, kemudian dilapisi dengan double tip, kemudian ditimpa dengan karet. Selanjutnya melapisi plastik mika dan karet dengan menggunakan busa, seperti yang tadi sudah dikatakan. Setelah melapisi plastik mika dengan karet, kemudian dilapisi dengan busa. Selanjutnya adalah merakit mika, karet, dan busa dengan stiker. Jadi setelah semua komponen digabungkan, kita tempelkan stiker di pada bagian depan. Selanjutnya, menjahit ujung dari karet face shield tersebut sehingga bentuk face shield akan berbentuk seperti U. Kemudian, pada tahapan langkah yang terakhir yaitu memotong bagian ujung bawah dari face shield agar safety ketika digunakan. Nah, hasil dari eksperimen ini adalah ketika eksperimen ini dilakukan terjadi kegagalan karena perekat double tip yang tidak kuat menahan tarikan karet sehingga karet dan spons itu tidak merekat dengan kuat dan terlepas dari karet dan spons dan juga terlepas dari plastik mika. Serta ukuran plastik mika yang terlalu besar sehingga mengganggu pergerakan pengguna. Face shield ini juga tidak dapat digunakan sebagai alat pelindung diri dan harus dilakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan face shield tersebut. Ini merupakan hasil dari eksperimen. Ini merupakan tampak bagian depan face shield. Dan ini tampak bagian atas dari face shield tidak membentuk U dengan sempurna dan mengganggu penggunaan. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah berdasarkan hasil eksperimen yang sudah dilakukan, kita dapat simpulkan bahwa face shield yang dibuat itu masih jauh dari kata sempurna sehingga harus dilakukan evaluasi dan mencari cara bagaimana untuk mengatasi kekurangan tersebut. Sekian dari penjelasan unit 3 kelompok kami. Terima kasih.